Hans, ada satu pertanyaan lagi deh ini soal bahasa Kak Hans. Oke, ini udah ada pertanyaan saya simpan dulu aja. Oh iya. Baik, pertanyaan pertama Kak Hans, bagaimana cara kita melihat universitas yang ini tadi udah dijawab ya, udah. Oke, sebentar. Ya. Mungkin yang dari bawah tadi apa? Kampus. Sebentar. Oke. Kita dari mana nih? Dari atas. Apakah ada syarat masa kerja untuk melamar DAAD Kak Hans? Oh, oke. Nggak ada 2 tahun. Minimal masa kerjanya 2 tahun. Itu bisa akumulasi ya, artinya nggak harus dalam satu tempat tertentu, tapi bisa akumulasi gitu. 2 tahun masa minimalnya. Ya, 2 tahun itu minimal dan itu bisa akumulasi, nggak mesti di satu tempat kerja ya Kak Hans ya? Ya, betul. Jadi misalnya teman-teman CPNS misalnya baru diterima gitu, tapi teman-teman punya pengalaman sebelumnya, ya teman-teman buktikan itu dengan kayak surat keterangan kerja gitu. Oke, siap. Saya coba bacain yang pertama, baca lagi dari yang paling atas. Ini kelebihan tadi udah kita obrolin, saya skip. Kemudian apakah ada beasiswa? Sebentar. Dulu Kak, yang pollingnya paling... Siap. Oke, ditunggu. Oke Kak Hans, mungkin sambil kita nunggu ke atas, saya tadi mau nanya tentang bahasa Kak Hans. Tadi kan Kak bilang kalau Kak Hans ini sebentar, karena ini udah paling atas atau belum Kak? Kak Anugrah yang paling atas ya? Ini udah yang paling atas ya? Kayaknya yang paling... Udah kayaknya yang paling atas ya. Soalnya kalau Slido kan yang banyak yang like nih jadi top question nih yang bisa kita bacakan terlebih dahulu. Oke. Gak apa-apa satu-satu. Silakan. Ya. Nah, kita mulai ya dari yang paling atas. Kak, bukti untuk lamaran kerja pakai SK kah? Iya. Perlu Saya pakai SK. Iya. Jadi saya pakai SK CPNS ya? Dan ditransit juga. Transitnya dalam bahasa Inggris aja ya, nggak perlu bahasa Jerman, nggak perlu. Hanya Inggris aja. Yang penting transitnya resmi dari penerjemah resmi gitu. Oke, siap. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak, kalau jurusan S1 tidak sesuai dengan pendaftaran beasiswa DAAD, tadi sudah dijawab, nggak ada masalah selama kita bisa menjelaskan. Ya. Ada bargaining posisinya teman-teman ketika mendaftar itulah ya. Seperti saya tadi kan sudah saya sampaikan. Gitu. Ya. Siap, Kak. Berikutnya, portofolio mempengaruhi penelitian dan persyaratan untuk pengajuan beasiswa DAAD, Kak? Tidak ada portofolio sih untuk mengajukan sebenarnya. Jadi yang tadi yang sangat-sangat strong untuk dinilai dari bisa diterima atau tidaknya beasiswa DAAD ini adalah dari motivation letter dan CV sebenarnya. Jadi teman-teman strong aja di situ nanti, kuatkan aja di situ. Gitu. Oke Kak, untuk syarat perizinan atasan untuk beasiswa DAAD, apakah ada syarat tertentu, misal harus dikeluarkan minimum eselon 2 atau cukup atasan langsung untuk surat? Nah inilah, ya ini dia nih, ini enaknya beasiswa DAAD sih, jadi nggak ribet, nggak kayak LPDP yang harus pakai surat izin atasan minimal eselon 2 gitu ya. Nah ini DAAD nggak perlu, jadi teman-teman daftar ya udah tinggal daftar aja sesuai dengan persyaratan itu tadi. Tapi memang ada yang namanya recommendation letter ya. Kalau untuk yang syarat izin atasan ini tidak ada, tapi ada yang namanya recommendation letter. Nah, recommendation letter ini salah satunya adalah dari atasan kita, bisa atasan langsung atau kepala balai. Kebetulan kalau saya kepala balai yang berikan waktu itu. Jadi kepala balai yang tanda tangan dan berikan recommendation letter. Nah, ada 2 recommendation letter kalau untuk skema EPOS ini ya. Itu yang satu dari kantor, dari kepala balai, kemudian yang kedua itu dari supervisor pembimbing skripsi saya waktu S1 gitu. Oke, siap. Jadi 2 itu. Dari kampus dan juga dari kantor ya Kak ya. Dan untuk izin berarti nggak ada. Mungkin sobat ASN semua nggak ada. Jadi gampang lah ya, nggak ribet. Nah, terkait izin ini mungkin sobat ASN semua perlu masuk juga ke kantornya, karena saya beberapa kali menemukan permasalahan terkait ini karena ada yang langsung daftar tapi ternyata aturan di kantornya harus izin dulu ke SDM-nya gitu, biro kepegawaian. Jadi mungkin itu juga bisa dikonfirmasi langsung juga betul. Ke kantor masing-masing gitu. Oke, lanjutnya Kak, motivation letter apakah mirip dengan rencana kontribusi yang akan dilakukan setelah lulus sekolah seperti syarat yang diajukan LPDP? Saya belum pernah mendaftar LPDP ya, jadi saya belum paham rencana kontribusi itu isinya apa. Tapi yang jelas kalau motivation letter itu singkat, maksimal tuh 1,5 halaman lah kalau bisa.
tapi kalau bisa tuh malah satu halaman aja gitu. Jadi teman-teman juga harus mikir bagaimana, tadi kan saya sudah sampaikan nih tips-tipsnya ya, bikin motivation letter isinya apa aja. Nah isinya tadi itu dibikin kalau bisa satu halaman, atau maksimal tuh 1,5 halaman, maksimal gitu. Maksimal 1,5 halaman. Itu sih tadi. Berarti harus sepadat mungkin ya saya. Iya. Kita bisa semuanya dalam jumlah halaman yang tidak terlalu banyak. Ya kayak kita kalau misalnya baca lah, kalau kita baca tuh juga kalau cuma satu halaman kan udah enak gitu ya, tapi pesannya dapat gitu. Tapi kalau udah baca sampai 2 halaman gitu kayak, tapi ternyata isinya malah kemana-mana gitu kan, malah terlalu banyak, jadi malah bingung sendiri. Jadi ini untuk memudahkan reviewer juga sih sebenarnya. Oke, siap Kak Hans. Kak Hans, pertanyaan selanjutnya, apakah DAAD ini bisa di-apply untuk TNI Polri Kak? Kemudian untuk universitas tujuan bisa juga menggunakan TOEFL IBT untuk syarat bahasa? Ya, yang pertama untuk TNI Polri, setahu saya bisa sih, karena ini tidak ada persyaratan harus dari PNS atau dari government ya, tapi kayak bebas gitu, dan bahkan memang kayak di encourage buat daftar yang pengalaman di pemerintahan. Nah, TNI Polri kan termasuk pemerintahan nih, jadi pasti menurut saya ya itu pasti bisa aja sih. Boleh saja. Yang penting mungkin nanti kalau TNI Polri kayaknya mungkin ada perbedaan untuk izinnya ya, saya nggak tahu ya, nanti mungkin bisa dikonsultasikan dulu. Terus kalau yang kedua terkait dengan TOEFL IBT, ini nggak bisa ya. Jadi yang bisa itu untuk apply beasiswa DAAD itu IELTS yang resmi, official, bisa dari IDP dan sebagainya. Yang jelas official IELTS. Yang kedua tuh TOEFL official juga. Nah, TOEFL IBT kan bukan ini ya. TOEFL ini ITP ya, TOEFL ITP ya, yang bukan official tuh ya. Kalau IBT itu saya kurang paham sih soal kalau TOEFL yang jelas TOEFL official sih yang bisa untuk syarat bahasa. Jadi nggak hanya IELTS tapi TOEFL juga bisa. Yang TOEFL ITP kalau nggak salah yang pokoknya yang bukan official itulah. Itu yang kalau BDP itu kan kayak ada TOEFL ITP kalau nggak salah ya. Iya nggak sih Kak? Saya agak lupa kalau yang TOEFL kayaknya. Saya belum pernah ikut TOEFL sih, waktu itu saya pakainya IELTS sih, jadi kurang paham juga. Siap Kak Hans, berarti nah Sobat AS semua, berarti tadi Kak Hans sudah bilang kalau misalnya DAAD ini bisa di-apply oleh semua kalangan asalkan sudah bekerja minimum 2 tahun Kak ya. Kemudian juga untuk TOEFL tadi diusahakan IELTS atau TOEFL yang official. Nah, saya juga mau informasikan buat ASN semua, selain kita melalui Zoom ini, webinar ini juga bisa disaksikan langsung di live streaming dari YouTube-nya ASN Nation. Jadi rekan-rekan semua, misalnya ada temannya yang mau ikutan tapi nggak sempat ikut lihat di Zoom, bisa langsung ke live YouTube. Nanti juga setelah ini apabila ada yang ketinggalan pengen lihat dari awal, bisa juga nanti ke YouTube-nya ASN Nation. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Hans. Untuk penyandang disabilitas Kak Hans atau pengidap penyakit bawaan, apakah ada ketentuan tertentu atau bisa mengajukan beasiswa ini? Iya, kalau penyakit bawaan, jadi gini, waktu apply itu memang tidak ada kayak surat keterangan sehat ya yang harus kita lampirkan untuk apply beasiswa DAAD. Jadi saya sebenarnya agak ragu juga apakah boleh, cuman karena memang tidak ada, jadi saya yakin sih kayaknya harusnya boleh sih. Dan untuk penyandang disabilitas menurut saya malah kayak ini saya encourage banget sih buat daftar sih. Jadi kayak mungkin nanti malah bisa jadi strongnya teman-teman ketika menulis motivation letter gitu. Itu sih menurut saya. Oke. Intinya kalau misalnya dari aturan sih tidak ada kayak yang menjelaskan. Ya, tidak ada keterangan harus melampirkan. Keterangan sehat itu nggak ada. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Hans. Berikutnya Kak, apakah ada yang mendapat jenjang S3 untuk beasiswa EPOS? Terus berikutnya mungkin Kak Hans berkenan nggak kalau nge-share motivation letter atau research proposal waktu apply? Mungkin nanti ini bisa langsung bisa langsung hubungi Kak Hans secara pribadi. Nanti mungkin Kak Hans bisa nge-share lewat mana, email atau akun Instagram. Boleh. Ada yang ingin meminta. Oke, Kak Hans, apakah ada yang jenjang S3 untuk beasiswa EPOS? Ada. Jadi beasiswa S3 EPOS itu ada, tapi memang khusus jadi atau tertentu gitu. Kalau nggak salah setahu saya tuh hanya ada 2 atau 3 jurusan yang beasiswa S3 itu yang untuk EPOS, dan itu kayak ya udah hanya 3 itu saja, maksudnya jurusan yang lain nggak ada gitu. Dan kalau mau yang jurusan yang lain kita
pakai skema yang terpisah yang bukan EPOS, yang dari yang doktoral ya, beasiswa doktoral yang S3 itu terpisah ya antara yang EPOS dan doktoral terpisah. Gitu sih. Tapi ada. Okay. Nah kalau untuk yang tadi untuk share motivation letter mungkin nanti ini ya bisa nanti hubungi email saya, mungkin nanti bisa insya Allah bersedia lah untuk sharing motivation letter. Itu sih. Baik, Kak Hans, terima kasih ya. Ya ini baik banget karena mungkin bisa jadi acuan kita juga Sobat ASN semua untuk bisa jadi pembelajaran gimana sih harusnya motivation letter. Contoh-contoh nyata, contoh sukses dari motivation letter yang diterima di beasiswa EPOS. Oke, ini dari Kak Benita Situmorang, Kak Hans. Poin penting yang dapat memikat universitas tadi mungkin udah kita bahas ya. Apakah sesuai jurusan dan pekerjaan? Ini kita bahas tadi ya. Kemudian berikutnya, Kak, untuk jurusan menggunakan bahasa campuran Inggris dan Jerman, kira-kira bagaimana sistemnya, Kak? Tadi kan kalau Kak Hans kan full bahasa Inggris ya. Kalau misalnya sistem full bahasa Inggris. Saya kurang paham ini untuk sistemnya seperti apa tapi yang jelas setahu saya kalau misalnya memang ada bahasa Jermannya berarti harusnya melampirkan juga sertifikat kemampuan bahasa Jerman. Kalau di Indonesia dari Goethe Institute ya, kalau nggak salah yang bisa mengeluarkan sertifikat itu sih. Tapi saya kurang paham lebih dalam terkait dengan sistemnya bagaimana. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau misalnya memang teman-teman nggak bisa bahasa Jerman, saya rasa hanya ada sekitar 1 atau 2 jurusan sih, nggak banyak yang dari skema EPOS ini ya, kan ada banyak sekali jurusannya. Itu hanya 1, 2 lah, atau mungkin 3 kali ya, nggak banyak. Tapi hampir semuanya sih itu pakai bahasa Inggris, gitu. Kak, mungkin saya ada tambahan sedikit terkait bahasa ini. Tadi kan Kak Hans juga bilang ada kelas bahasa Jerman dulu 2 bulan ya. Mungkin saya juga sempat baca ada yang sampai 6 gitu. Nah, setelah kita kelas itu apakah ada ujian misalnya minimum mencapai level berapa gitu untuk bisa kita lolos? Misal saya ambil contoh KOIK di GKS itu mereka itu setelah 1 tahun mereka minimum ada topik 3 kalau nggak salah, tapi kalau sampai topik 5 mereka ada tambahan allowance gitu, kayak bonus gitu. Nah, untuk DAAD ini adakah hal seperti itu, Kak? Ada minimum levelnya berapa baru bisa lolos, dan apabila mencapai level tertentu bisa dapat bonus? Ya, dulu saya juga takutnya kayak gitu sih, harus lulus gitu. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak ketika kita ikut course tambahan dari DAAD, course bahasa Jerman ini, itu sebenarnya kayak ya wajib nggak wajib lah. Karena gini, apalagi waktu pas zaman saya kan angkatan corona nih, saya course online. Bayangkan saya masih jadi kerja, itu saya harus minta izin ke atasan setiap jam 2 siang sampai jam 6 gitu. Itu saya course gitu. Dan itu pun juga saya kadang bolos karena ya teman-teman tahu sendiri lah, kita masih kerja gitu ya. Kadang masih ada kerjaan yang harus kita handle dan harus kita kerjakan, dan saat itu juga apalagi ada rapat-rapat dan sebagainya. Saya sering bolos juga waktu itu. Dan itu mengakibatkan saya akhirnya kebetulan waktu itu memang kita lagi ada assessment WBK ya waktu itu ya. Saya sebenarnya lagi masuk tim Pokja di WBK ini. Ya teman-teman tahu sendiri lah kalau yang udah pernah masuk Pokja WBK itu kayak apa ngerinya gitu ya. Jadi saya harus membagi waktu banget gitu. Akhirnya saya waktu pas ujian gitu ya, itu kita kan hanya untuk level A1 saja. Jadi 1 bulan itu kan ada 2 bulan tuh kalau saya ya. 2 bulan, 1 bulan itu A1.1, bulan kedua tuh A1.2. Nah, saya dua-duanya itu nggak dapat sertifikat, hanya sertifikat of attendance aja waktu itu. Jadi saya nggak lulus sebenarnya karena memang saya waktu itu sering bolos juga, terus kemudian ujian saya juga kurang bagus ya nilainya ya, sehingga akhirnya nggak mendapatkan sertifikat A1.1 ataupun A1.2-nya. Cuman hanya dapat sertifikat of attendance aja sih, kehadiran gitulah ya. Itu sih. Berarti untuk kalau misal kita kuliah bahasa Inggris nggak ada course itu hanya tambahan aja kayak buat bekal kita mungkin bekal lah ya, bekal teman-teman untuk hidup di sini. Karena gini teman-teman, kalau kita lihat mungkin ini salah satu tantangannya ya, kenapa mungkin stigmanya kalau mau kuliah di Jerman itu ya harus bahasa Jerman gitu ya. Kalau kuliahnya memang enggak sih, enggak bahasa Jerman semuanya. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari di sini,
itu masih banyak orang-orang yang belum nggak ngerti bahasa Inggris, terutama elderly ya, atau orang-orang tua itu yang tidak paham bahasa Inggris. Saya beberapa kali, contohnya saya 3 kali, saya hitung 3 kali ada orang tua elderly gitu ya yang minta tolong ke saya pakai bahasa Jerman. Saya udah bilang ich kann Deutsch sprechen nicht, aku udah bilang kayak gitu, aku nggak bisa bahasa Jerman, tapi dia tetap kayak kayak tetap nanya gitu gini karena nggak ada orang lain waktu di situ gitu. Jadi yang pertama kasusnya adalah di supermarket. Saya cerita aja nih ya Kak, ini cerita unik aja ya. Saya di supermarket waktu itu ada orang tua udah kayak bungkuk-bungkuk gitu ya, mungkin usianya udah 70-80 tahun kali ya, nenek-nenek gitu, minta tolong ke saya pakai bahasa Jerman. Saya nggak ngerti itu mau minta apa, terus dia kayak ngajak saya terus ke etalase. Di etalase itu dia nunjuk paling atas gitu. Oke, dia minta ambilin nih. Oke, saya ambilkan lah gitu. Nochmal bitte nochmal itu. Nochmal, aku tahu nih satu kali lagi, minta lagi dia, artinya ya udah aku ambilin lagi gitu. Udah gitu doang gitu. Tapi kan gimana ya, yang namanya orang tua ya, karena mungkin dia ya bodo amat mau minta tolong sama siapa aja, yang penting ada orang di situ ya udah diminta tolong gitu. Terus yang kedua itu waktu pas musim salju kemarin, pas winter ya, itu kan kalau salju udah nggak turun, itu kan kayak masih ada mengendap di tanah itu, jadi kayak licin ya. Jadi kayak orang tua tuh takut kepleset. Nah, saya tuh waktu itu nggak ngerti. Si orang tua ini, si nenek-nenek ini manggil saya gitu, karena cuma ada saya orang di situ gitu, manggil saya. Dia tuh ngomong pakai bahasa Jerman. Saya udah bilang, ich kann Deutsch sprechen nicht, ya udah bilang gitu. Tapi tetap aja gitu dia ngomong, terus akhirnya dia dia langsung megang tangan saya, si orang tua ini megang tangan saya, terus sambil jalan. Oke, dia cuma pengen ngelewatin si salju ini yang sudah mulai licin ini tadi, cuman itu doang gitu. Dankeschön. Ya udah, oke gitu. Itu sih cerita unik juga. Jadi ya untuk bekal sehari-hari emang sebenarnya perlu sih kalau teman-teman bisa belajar gitu. Ya, ini juga salah satu tantangan ketika kita sekolah di negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya kali ya. Jadi daily conversation kita menguasai gitu, karena mungkin ketika kita beli groceries di pasar ataupun naik taksi nggak semuanya bisa berbahasa Inggris gitu. Oke, Kak Hans, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perbandingan living allowance yang di-provide oleh DAAD dengan pengeluaran pokok biaya hidup di sana. Mungkin tadi kita udah bahas ya, ini tadi ya, tergantung gaya hidup. Nah, Kak Hans juga udah ngasih tahu juga kira-kira makan tuh berapa sih biayanya di tempat yang mungkin ada tambahan tips juga mungkin Kak ya, sedikit ya. Jadi kayak di Jerman ini kan ada yang namanya Verschenken atau barang-barang yang giveaway gitulah. Jadi kayak saya tuh beberapa kali itu kayak ada orang yang habis mau pindahan ya. Kalau sering banget orang-orang mau pindahan atau mau pindah mungkin dari luar kota atau mau keluar apartemen, mereka akan meninggalkan barang-barang yang kira-kira udah nggak dibutuhkan lagi, tapi masih sangat-sangat bagus dan masih bisa dipakai. Contohnya kayak peralatan masak, piring dan sebagainya gitu ya. Waktu pindahan kan saya belum punya tuh. Nah, ya udah di Verschenken itu macam-macam, ada yang kayak di pinggir jalan. Jadi udah di pinggir jalan, mereka ditaruh di pinggir jalan, ada tulisannya Verschenken. Udah, itu kalau ada tulisannya Verschenken di pinggir jalan, udah kita ambil aja, itu udah bebas. Dan itu banyak banget yang masih bagus-bagus yang masih bisa kita pakai. Waktu itu saya sempat ngambil kayak peralatan masak sama hanger sih waktu itu sih, buat di rumah gitu. Ada juga baju yang masih bagus gitu, itu banyak juga. Yang kedua tipsnya yang lain, kalau teman-teman pengen berhemat, ya ini tergantung gaya hidup juga ya. Teman-teman bisa namanya ke toko second hand shop gitu di sini. Itu barang-barang yang masih bagus, branded, tapi second hand gitu ya. Itu murah-murah, sangat-sangat jauh lebih murah ketika teman-teman beli sendiri. Bisa terpaut sekitar 10-20 euro lah untuk misalnya yang beli atau beli di Verschenken sama beli yang baru gitu ya. Itu tergantung juga sih kalau teman-teman pengen menghemat. Misalnya contoh kemarin saya ini saya nggak malu ya, saya beli di Verschenken waktu itu beli di toko second hand shop itu jaket winter itu kan mahal ya, bisa sampai 80-an euro lah gitu. Saya beli di Verschenken aja waktu itu, cuman berapa coba? Cuman dapat saya udah beli 2, yang satu 5 euro, yang satu 12 euro, udah murah gitu ya, cuma dipakai di winter doang kan, udah nggak dipakai lagi kan gitu ya. Udah itu aja sih mungkin. Apa namanya, balik lagi ke gaya hidup ya Kak Hans ya, gaya hidup. Dan betul ini umum terjadi juga di negara-negara maju ya, ketika orang-orang
barang yang sudah tidak terpakai tapi masih sangat layak pakai, itu dibuang begitu saja, dan kita asal kita tidak malu, maksudnya ya kenapa mesti malu juga, karena kita tidak malu kan, ya. Nah, gitu kan. Lanjut nih pertanyaan yang tadi sebelum sempat dibahas yang belum sempat dijawab adalah untuk part-time mungkin nggak Kak Hans untuk bisa DAAD? Dari DAAD membolehkan untuk kita part-time itu dengan pemasukan atau gaji lah ya. Pemasukan part-time itu sebulan tidak lebih dari 450 euro. Dan itu harus mendapatkan persetujuan. Berarti harus mendapatkan persetujuan dari DAAD ya. Jadi teman-teman kayak harus apply gitu sih ke DAAD. Ini saya mau part-time di sini dengan gaji sekian sebulan gitu. Itu kayak harus ada persetujuan juga dari programnya juga gitu. Karena apa, ini ada kasus ini, saya cerita nih. Tapi bukan di program saya ya, ada di program yang lain. Saya dapat cerita ini dari teman salah satu URG juga DAAD. Di program lain, dia orang Afrika, tapi saya nggak mendiskreditkan orang Afrika ya. Artinya ini personal aja sih. Saya lupa negaranya mana. Yang jelas dia part-time. Sebulan dia part-time di mana-mana di beberapa tempat kerja gitu ya. Sampai sebulan itu dia sekitar 1.000 euro pendapatannya. Dan itu implikasinya apa? Impact-nya itu adalah dia akhirnya kayak tugas-tugas itu dia telat ngumpulin lah, terus sering nggak ikut nggak ikut kelas, nggak ikut dan sebagainya. Dan itu sampai dilaporkan ke dari pihak jurusan, dilaporkan ke DAAD. Nah, ketika dilaporkan, DAAD akhirnya tahu lah, loh kok bisa sampai kerja sampai mendapatkan uang segitu gitu. Akhirnya di-ban dia, nggak dapat beasiswa lagi, beasiswanya nggak dikirimin lagi gitu. Nah, ini teman-teman kayaknya harus paham soal itu sih. Gitu. Iya, mungkin terkait juga itulah kenapa akhirnya DAAD membatasi kalau misalnya itu boleh part-time tapi tidak boleh di atas 440 euro gitu, karena tujuan utama sobat TSN semua datang ke sana adalah untuk kuliah, bukan untuk mencari uang gitu. Jadi untuk kuliah. Dan mungkin DAAD pun sudah memperkirakan kiranya $851 tuh harusnya udah cukup untuk hidup di sana gitu. Jadi betul. Silahkan part-time tapi harus tetap menomorsatukan kuliah, kurang lebih kayak gitu ya. Karena ada juga beasiswa yang melarang awardee-nya untuk kuliah gitu. Jadi ya ini salah satu beasiswa yang baik lah, maksudnya uangnya dikasih, tadi juga ada subsidi juga, dan ternyata boleh kerja atau atas 440. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak Hans. Ini pertanyaan tentang untuk beasiswa. Kak Andrian, saya boleh nambahin dikit nggak? Boleh. Terkait yang part-time. Terkait yang part-time, gini teman-teman, kalau mau part-time di Jerman tentunya ada kendala bahasa ya. Nah, di sini sangat-sangat dihargai kalau teman-teman bisa bahasa Jerman. Karena ya bagaimanapun juga ya orang-orang kan maunya lebih di sini kan orang-orang berinteraksi lebih banyak dengan bahasa Jerman gitu. Jadi kalau part-time yang mungkin pakai bahasa Inggris di sini kayaknya sangat-sangat jarang lah ya. Sangat jarang sih kalau di kota saya ya, karena kota saya kan kecil ya di Freiburg, entah kalau di kota lain. Gitu. Jadi susah sih kalau teman-teman bisa begitu. Gitu. Oke. Tambahan ya Kak ya, at least menguasai bahasa Jerman agar kita bisa mudah mendapatkan. Ya, minimal B1 lah. Betul, B1 ya. Ini minimal, udah dijawab juga ya, S2 harus apakah bahasa benar untuk beasiswa S2 harus menguasai Jerman? Enggak ya. Tadi sudah dijawab. Kita lanjut aja. Kak, untuk beasiswa DAAD ini berapa jurusan yang diambil untuk jadikan opsi Kak? Apa hanya tadi udah juga ya Kak ya, karena sistemnya kita langsung ke universitas, otomatis kita hanya apply satu jurusan dan satu aja. Setahu saya enggak Kak Andrian, kalau nggak salah hanya bisa dua. Kalau nggak salah bisa dua, tapi kayak ada prioritas gitu sih mana yang kita tuju gitu. Nah cuman kebetulan kalau yang saya daftar itu jadi saya waktu itu hanya mendaftar satu jurusan yang saya inginkan. Nah kalau teman-teman mungkin sudah kayak sudah benar-benar kayak yakin banget gitu sama jurusan itu ya, menurut saya sih kayak daftar satu aja gitu. Karena gini, bagaimanapun juga kalau misalnya itu dimasukkan ke prioritas kedua, misalnya jurusan tertentu dimasukkan ke prioritas kedua, itu kayak tiap universitas atau jurusan tuh kayak, aduh, ngapain sih ini masuk ke prioritas kedua? Orang lain ada yang memasukkan prioritas pertama ini gitu, jadi kayak mungkin malah nggak akan gubris gitu so. Gitu sih contohnya. Oke, berarti bisa sampai 2 ya Kak ya. Nah Kak, setahu saya bisa 2. Reverse ke
lanjut ke pertanyaan ini juga yang masih berhubungan, Kak. Bisa nggak sih kita kalau misalnya daftar itu 2 skema kita daftar sekaligus gitu? Misalnya sekarang PPI kita daftar nih karena kita orang public policy, maksudnya itu secara general. Kemudian nanti pas EPOS karena mungkin jadi bidang kesehatan, mengurus masalah kesehatan, daftar lagi di yang jurusan yang sama seperti Kak Hans ini. Apakah hal itu dimungkinkan, Kak? Sebenarnya tidak ada, setahu saya sih tidak ada larangan ya. Jadi kayaknya mungkin harusnya bisa, karena ini kan dari pihak jurusan. Saya kurang tahu kalau yang dari skema yang lain itu, contohnya kalau yang PPGG kayak nggak salah juga sepertinya langsung di universitas. Kalau EPOS kan langsung ke univ. Tapi setahu saya kalau yang contohnya skema arsitektur itu kalau nggak salah ya itu malah lewat DAAD dulu kalau nggak salah. Jadi ya mungkin bisa sih, mungkin bisa untuk mendaftar 2 skema gitu ya. Tapi menurut saya kayaknya teman-teman harus yakin dulu sih, mana kira-kira skema yang paling baik gitu. Baik, Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kelebihan beasiswa DAAD tadi udah kita bahas. Ya. Pertanyaan berikutnya, Kak, ada nggak sih S2 yang tidak mensyaratkan IPK minimum 3? Saya kalau di DAAD memang tidak ada ya syaratnya IPK tuh harus berapa gitu, tapi karena Anda melampirkan transkrip ijazah kita, kan di situ ketahuan tuh IPK kita berapa. Nah, menurut saya itu juga bakal menjadi bahan pertimbangan juga buat universitas atau jurusan ketika menerima kita gitu. Nah, sebaiknya mungkin tapi nggak bisa diubah ya kalau IPK kan sudah keluar ya gitu ya. Ya tetap dicoba aja sih, kalau menurut saya sih tetap di-apply aja, tetap dicoba. Oke, gitu Kak ya, berarti sebenarnya nggak ada ketentuan minimum nilai Kak ya. Kak, pertanyaan selanjutnya, untuk ada berapa macam beasiswa yang ditawarkan DAAD selain EPOS? Mungkin ini aja Kak ya, langsung kasih tahu aja kira-kira kalau misalnya mau cari tahu tentang DAAD di mana sih? Iya, boleh. Ya, ini saya share linknya ya. Saya share linknya aja, jadi nanti benar teman-teman bisa langsung baca selengkap, karena saya juga sempat mampir ke daad.id itu, tapi apa aja yang ada di situ dan semuanya lengkap banget. Mungkin nanti Kak Hans akan share. Nah, itu Kak Hans udah share di kolom komentar. Sobat ASN semua bisa langsung ngecek ya. Oke, kita lanjut Kak Hans. Syarat masa kerja tadi kita udah bahas ya Kak Hans, minimum 2 tahun. Dan itu bisa akumulasi, nggak mesti di satu tempat. Kemudian dari Kak Rahayu nanya apakah gimana cara memikat universitas, tadi juga udah kita bahas Kak. Nah, kita skip. Nah Kak, ini juga udah dibahas juga nih tadi, ASN yang masih awal-awal itu sudah bisa daftar beasiswa kapan ya kira-kira? Kalau untuk DAAD selama 2 tahun masa kerja sebelumnya bisa ya? 2 tahun. Nah, mungkin kalau saya tambahin dikit, tergantung juga dengan instansi masing-masing, karena ada beberapa instansi yang mensyaratkan harus 2 tahun di PNS, ada yang PNS pun boleh gitu. Jadi ini disesuaikan dengan instansi masing-masing aja. Kita lanjut aja Kak ya. Karena waktu kita tinggal nggak banyak lagi, tinggal 5 menit lagi. Kak, maaf, kampus di Jerman bisa diterima deh? Apa semua kampus di Jerman? Udah tadi ya, nggak semuanya ya. Ini mungkin yang terakhir Kak. Apakah saat ingin mendaftar beasiswa DAAD ada syarat standar untuk menilai bahasa asing? Sudah tadi ya, untuk yang bahasa Inggris, untuk IELTS itu minimal 6.0. Jadi silakan teman-teman misalnya tidak bisa achieve 6,5 pun, misalnya hanya sampai 6.0, teman-teman bisa apply beasiswa DAAD. Oke. Kak, ini ada beberapa pertanyaan yang ternyata tadi kelewat di atas Kak. Mungkin yang sudah skip aja. Untuk jurusan S2 Teknologi Informasi ada atau enggak? Mungkin tadi bisa dicek di link yang tadi udah Kak Hans share di kolom komentar. Kemudian dari Kak Ayu, Kak, bagaimana kita menulis essay motivation atau statement letter? Padahal kita tahu kalau ilmu yang didapat saat kuliah mungkin tidak bisa diterapkan di tempat bekerja. Ada tips nggak Kak? Gini, sebenarnya gimana ya, agak susah sih sebenarnya kalau misalnya nggak bisa diterapkan di tempat kerja. Tapi gini, teman-teman bisa nulis
Oh ya, saya perlu kasih tahu ya, teman-teman. Jadi DAAD ini tidak ada syarat harus kembali ke Indonesia atau kembali ke tempat kerja kita. Tapi kan syarat itu kan karena kita sebagai PNS, jadi kayak kita harus kembali lagi kan ke Indonesia dan mengabdi lagi di kantor kita. Tapi dari DAAD itu tidak ada syarat tersebut. Nah, kalau memang teman-teman ada kendala seperti ini, contohnya tidak bisa menempatkan atau menghubungkan, merelatekan ilmu yang didapat saat kuliah nanti dengan nanti di tempat kerja seperti apa, berarti teman-teman harus merubah future karirnya teman-teman ini dihubungkan dengan jurusan yang atau mata kuliah yang teman-teman daftar. Contohnya gini, kalau dulu kan saya memang pengen jadi pengajar atau widaiswara di tempat saya yang harus minimal S2 dan kemudian mempunyai S2 kesehatan. Jadi kayak saya menghubungkannya future karir saya sebagai itu gitu ya, dan sebagai peneliti juga di bidang promosi kesehatan. Nah, kalau ada kendala seperti ini berarti teman-teman kayak harus adjust adjust future karir teman-teman gitu. Nah, karena memang tidak ada syarat untuk kembali ke Indonesia atau kembali ke tempat kerja kita, ya silahkan teman-teman nanti bisa adjust sendiri gitu, future karir teman-teman mau jadi apa ke depan nanti, entah itu berkarir di mana gitu ya, yang nanti itu memang benar-benar bisa memikat reviewer gitu. Itu sih mungkin saran dari saya. Oke, Kak Hans, terima kasih. Karena waktu kita udah mau habis, dan nanti ada 2 pertanyaan terakhir. Ini beda program EPOS dan Helmholtz ini PPGG maksudnya mungkin ya. Ini bisa kalian semua pelajari, tadi udah dikasih linknya. Ya, nanti bisa dilihat di linknya aja ya. Yang jelas kalau PPGG ini memang khusus untuk di bidang pemerintahan saja. Yang EPOS ini umum gitu. Banyak jurusannya pilihannya.